Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva, NIM 2892250 dari Prodi Manajemen semester 4, mata kuliah Manajemen SDM. Tugas ujian akhir semester. Dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Handers Insinyur Sugeng Prayitno, SE, MM. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seseorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Sebenarnya pemimpin itu ya, kalau menurut saya pribadi, tidak hanya melakukan seperti itu. Ada ya sebagai imbalan berupa ucapan terima kasih dan berupa upah. Nah, itu saya sedikit menambahkan. Dan gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dan seseorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin perwujudan tersebut. Biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Ya. Gaya kepemimpinan terdiri dari 1. Demokrasi, 2. Otoriter atau bisa disebut otokratik, 3. Partisipatif, 4. Bebas tindak atau laissez-faire. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat melalui pemilihan umum atau wakil yang dipilih secara bebas. Otoriter adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada suatu individu atau kelompok kecil, seringkali tanpa kendali atau partisipasi yang signifikan dari rakyat. Partisipasi adalah gaya kepemimpinan atau pengambilan keputusan di mana semua anggota kelompok atau organisasi dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Bebas tembak atau laissez-faire, istilah umum yang merujuk pada senjata yang menggunakan sinar laser sebagai media tembakannya, seringkali digunakan dalam konteks teknologi atau fiksi ilmiah. Gaya kepemimpinan demokratis. Orang-orang yang dipimpin secara subjek usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah, berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Nah, ini sangat penting dalam bekerja dimanapun ya. Kita harus ambil dari contoh gaya kepemimpinan demokrasi atau demokratis ya. Harus contoh ini. Ini kalau kita praktekin nih di kerja maupun di jadi cleaning apalah di kantoran, bagus banget, worth it. Gaya kepemimpinan bebas, kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter, cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi atau kompromiser dan perilaku kepemimpinan pembelot atau deserter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahannya. Ya sebenarnya bawahannya juga ya nggak boleh langsung menentukan wewenangnya, harus izin dengan pemimpinnya dulu gitu. Nah, intinya harus ada komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan gitu. Gaya kepemimpinan
merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Staf diminta saran dan kritiknya, serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. Keputusan akhir oleh kelompok. Gaya kepemimpinan bebas tindak merupakan pimpinan ofisial. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan karena menentukan sendiri kegiatan tanpa pelanggaran, tanpa pengarahan, supervisi dan koordinasi. 2. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan cara sendiri. Sebenarnya gaya kepemimpinan bebas tindak ini cukup nekat ini. Harusnya jangan dicontoh lah. Seharusnya pemimpin itu harus mempunyai kebijakan, harus mempunyai wewenang aturan untuk para karyawannya, biar tidak menentukan pengarahan atau kegiatan sendiri-sendiri. Ini ujung-ujungnya nanti kacau kalau kerja kayak gini, kalau menurut saya. Teori munculnya kepemimpinan. Teori genetis keturunan, leader are born and not made. Pemimpin dilahirkan dan tidak dibuat. Itu artinya bahwa pemimpin itu dilahirkan, bakat lahir bukan dibuat. Dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Disebut pula bahwa gen sifat, yaitu kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Betul. Teori sosial atau leader are made and not born. Pemimpin itu dibuat para penganut oleh teori ini. Mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Bisa, tentu bisa. Kenapa tidak? Teori ekologis, seorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Benar. Bagus ditiru. Kompetensi kepemimpinan, kemampuan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. 10. Keterampilan untuk menjadi seseorang pemimpin yang sukses. Tentu visi ada. Jelaskan visi Anda. Kenali gaya kepemimpinan Anda. Bedakan kepemimpinan dengan manajemen pelajari dan taati aturan. Jaga kepercayaan kolega Anda. Pahami aturan kekuasaan. Bertindaklah seperti seorang pemimpin. Kaderisasi kepemimpinan. Jaga keseimbangan hidup Anda. Tuh cara biar jadi pemimpin yang sukses. Kesimpulan dari Giles 1994 menyimpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Menurut saya setiap orang pasti ada kekurangan, ya pasti ada kekurangan, ya pasti ada jelek lah, pasti ada kerjanya kekurangan gitu. Tapi itu ya menurut si Giles
kurang lebih yang